Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan berhitung materi dari materi 1 dan sampai materi 7 untuk mata kuliah Koperasi dan UKM. Dan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Al-Mauli Anwar. Baik, jadi di sini itu ada konsep aliran dan sejarah perkembangan koperasi. Baik, di sini ada konsep aliran dan sejarah perkembangan koperasi. Definisi koperasi yaitu koperasi merupakan elemen integral dari sistem ekonomi yang berarti bahwa melalui pekerjaannya mereka berkontribusi pada cara hidup yang berkembang baik bagi anggota asosiasi dan masyarakat luas. Dalam mengorganisir upaya kolaboratif, mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dalam rendah, koperasi memainkan peran penting. Koperasi menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia karena mendukung instruktur ekonomi. Koperasi Indonesia belum memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugasnya secara efisien dan tegas. Jadi hal ini karena operasi masih memiliki tantangan struktural dalam mengelola input produksi, khususnya permodalan. Di sini ada pengertian koperasi. Nah, yang pertama itu ada konsep koperasi barat. Dalam konsep koperasi barat, koperasi adalah organisasi swasta yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama dan berusaha untuk menguntungkan semua anggota koperasi. Yang kedua ada konsep koperasi sosialis. Nah, konsep koperasi sosialis merupakan jenis koperasi yang kedua. Gagasan di balik ini adalah bahwa koperasi adalah jenis perusahaan yang dibuat, diatur, dan dikelola oleh negara. Pembentukan koperasi ini dimaksudkan untuk membantu perencanaan nasional. Yang ketiga ada konsep negara berkembang. Salah satu negara yang menggunakan ide membangun negara koperasi adalah Indonesia. Ide ini menyatakan bahwa koperasi telah tumbuh secara mandiri dengan intervensi pemerintah yang berat dalam pembangunan arahnya. Lalu ada sejarah perkembangan koperasi. Nah, perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha. Koperasi serba usaha ini mengambil langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah mereka kerjakan terlebih dahulu, seperti kegiatan penyediaan barang, keperluan produksi bersama-sama dengan kegiatan simpan pinjam, ataupun kegiatan penyediaan barang-barang, keperluan konsumsi bersama dengan kegiatan simpan pinjam, dan sebagainya. Lalu ada sejarah perkembangan koperasi setelah Indonesia merdeka. Sejarah perkembangan koperasi Indonesia telah memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan serta kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat. Nah, koperasi telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Pada awalnya, koperasi di Indonesia didirikan untuk melindungi kepentingan ekonomi para petani dan buruh. Namun, seiring berjalannya waktu, peran koperasi berkembang menjadi lebih luas termasuk dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sini ada sejarah Departemen Koperasi dan UKM di Indonesia. Sejarah Departemen Koperasi di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1930. Pemerintah membentuk jawatan koperasi di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Tugas utama lembaga ini adalah mendaftarkan dan mengesahkan koperasi, suatu proses yang sebelumnya dilakukan oleh notaris. Kemudian pada tahun 1939 jawatan koperasi terpisah dan menjadi Afdeling Cooperative and Binnenlandse Handel di bawah Departemen Perdagangan Dalam Negeri. Ruang lingkup tugasnya pun diperluas untuk mencakup bimbingan serta pemberian informasi mengenai koperasi dan perdagangan bagi bumi putra. Nah, tadi adalah materi pertama. Lalu lanjut ke materi kedua yaitu pola manajemen koperasi. Pengertian pola manajemen koperasi adalah proses pengelolaan sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pola manajemen koperasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengujian. Yang pertama ada manajemen koperasi, yang kedua rapat anggota, yang ketiga pengurus, dan yang keempat adalah pengawas. Lalu di sini ada manajemen koperasi dan nilai dasar gerakan koperasi. Nah, manajemen koperasi adalah sebuah proses yang mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sebuah koperasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya finansial. Nah, fungsi dari manajemen koperasi dapat dibagi menjadi 4 tugas utama, yaitu mengkoordinasikan sumber daya, menyusun
tujuan strategis, mengatur aset, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, selanjutnya ada nilai dasar gerakan koperasi. Gerakan koperasi didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi sosial yang adil dan demokratis. Nilai dasar koperasi ini menjadi pedoman yang dijalankan oleh semua koperasi di seluruh dunia untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada keanggotaan sukarela dan terbuka, yang kedua pengelolaan yang demokratis, yang ketiga partisipasi ekonomi anggota, yang keempat otonomi dan kebebasan, lalu yang kelima pendidikan, pelatihan, dan informasi, yang keenam kerjasama antar koperasi, yang ketujuh perhatian terhadap komunitas. Next, ada prinsip dasar manajemen koperasi. Nah, di sini prinsip demokrasi, semua anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Prinsip keadilan, anggota harus mendapatkan manfaat yang sama dari operasi koperasi. Prinsip solidaritas, anggota harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, dengan struktur hierarki yang jelas dan fungsi manajemen yang efektif, koperasi dapat beroperasi secara efisien dan mencapai tujuan sosial ekonomi anggotanya. Lalu di sini ada manajemen koperasi. Manajemen koperasi proses yang mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sebuah koperasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya finansial. Jadi proses ini tuh meliputi perencanaan, pengerahan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengujian. Jadi manajemen koperasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh koperasi digunakan dengan efisien dan efektif. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Fauzia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan dan fungsi permodalan koperasi. Next. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang koperasi dalam melaksanakan aktivitas usaha dan sebagai badan usaha sangat ditentukan terhadap besar kecilnya modal yang digunakan. Sejak munculnya Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1000. Hilang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang tujuan dan fungsi permodalan koperasi. Next. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Di sini adalah koperasi dalam melaksanakan aktivitas usaha dan sebagai badan usaha sangat ditentukan terhadap besar kecilnya modal yang digunakan. Sejak munculnya Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958, Nomor 12 Tahun 1967, dan sekarang Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Simpanan koperasi adalah merupakan modal kalangan masyarakat awam. Pengertian modal koperasi dipersamakan dengan simpanan. Sedangkan simpanan koperasi hanya meliputi simpanan pokok dan simpanan wajib. Sebelum undang-undang seperti tersebut di atas, yaitu Undang-Undang tahun 1915, 1927, 1933, dan 1949, tidak mengatur tentang permodalan koperasi dalam bidang usaha lainnya, namun hanya mengatur masalah pengertian dan identitas koperasi, aspek kelembagaan dan pengesahan oleh pemerintah. Sedangkan aspek usaha atau bila koperasi menjalankan aktivitas usaha mempermodamani hukum sivil yang berlaku pada saat itu. Next. Di sini ada pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia bermacam-macam. Bagi yang belum mengetahui apa itu badan usaha, pasti sering menyamakan badan usaha dengan perusahaan, walau kenyataannya sangatlah berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha merupakan suatu lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha tersebut mengelola berbagai macam faktor produksi.
Selanjutnya ada koperasi sebagai badan usaha. Azan guys. Selanjutnya ada koperasi sebagai badan usaha. Koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagai lembaga ekonomi, koperasi berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengidentifikasikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh anggota yang memenuhi aspirasi ekonomi bersama. Koperasi berperan penting dalam transaksi keuangan masyarakat dan didukung oleh perkembangan UMKM. Selanjutnya ada fungsi laba. Yang pertama itu ada menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, kedua mengukur efisiensi operasional, ketiga menginformasikan keputusan investasi, keempat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berkembang, yang kelima menentukan besaran dividen, yang keenam menarik karyawan yang berkualitas. Next. Terus di sini ada usaha koperasi. Usaha koperasi adalah sekumpulan orang yang secara sukarela memperjuangkan kepentingan kesejahteraan perekonomian keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi. Nah, di sini juga ada cadangan koperasi. Menurut buku Ajar Ekonomi Koperasi Satar 2017, modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, di sini tuh modal sendiri, yang kedua ada modal pinjaman. Distribusi cadangan koperasi adalah proses pengkoleksian dan dana cadangan yang diperoleh dari penyisihan sisa uang hasil usaha SHU untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian bila diperlukan. Ya, baik, materi selanjutnya akan dilanjut oleh Muhammad Hafid Muhajar. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Bisa di next. Sini ada badan usaha. Badan usaha adalah entitas hukum yang dapat melakukan kegiatan bisnis atau aktivitas komersial. Bentuk badan usaha antara lain bisa perusahaan, koperasi, firma, atau bentuk badan hukum lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Pengertian badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan. Lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Next. Di sini ada jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau bisa disingkat BUMN. Tujuan BUMN adalah untuk memberikan pelayanan publik, menggerakkan perekonomian negara, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, badan usaha milik daerah, bisa disebut BUMD. Tujuan utama BUMD adalah untuk memperkuat perekonomian daerah, menggerakkan pembangunan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Yang ketiga ada badan usaha milik swasta atau bisa disebut BUMS. BUMS sendiri bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, meskipun beberapa usaha swasta juga dapat memiliki tujuan sosial atau lingkungan tertentu. Yang terakhir yaitu badan usaha campuran. Tujuan dibentuknya badan usaha campuran adalah untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian dari sektor publik dan swasta guna meningkatkan efisiensi, memperluas akses ke layanan publik, dan mendukung pembangunan ekonomi serta sosial.
Next. Selanjutnya ada koperasi sebagai badan usaha. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum mengoperasi dengan melindaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha untuk didirikan berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Next. Sini ada tujuan dan nilai perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan atau kekayaan, terutama bagi para pemegang saham, terwujud berupa upaya peningkatan atau memaksimalkan nilai pasar atas harga saham perusahaan yang bersangkutan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Next. Nilai perusahaan di sini ada nilai perusahaan dalam beberapa literatur yang dihitung berdasarkan harga saham disebut dengan beberapa istilah, diantaranya yang pertama ada Price to Book Value, bisa disingkat PBV. Yang kedua Market to Book Ratio. Yang ketiga Market to Book Asset Ratio. Yang keempat Market Value of Equity. Yang kelima Enterprise Value. Yang keenam Price Earnings Ratio. Yang ketujuh Tobin's Q. Yang selanjutnya ada keterbatasan teori perusahaan. Teori perusahaan seringkali dikritik karena dianggap terlalu sempit dan tidak realistis dalam menggambarkan tujuan dan perilaku perusahaan. Berikut adalah beberapa keterbatasan utama dari teori perusahaan. Yang pertama, maksimilasi nilai perusahaan. Yang kedua, maksimilasi penjualan. Beberapa ahli seperti William Baumol. Yang ketiga, maksimilasi utilitas manajemen, Oliver Williamson. Yang keempat, perilaku memuaskan, satisfying behavior, Herbert Simon. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Next. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi 6 dan materi 5 yang judulnya sama, yaitu perangkat organisasi koperasi. Next. Manajemen dan perangkat organisasi. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya organisasi dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Menurut Luther M. Gulick, manajemen organisasi adalah semua hal yang berkaitan dengan perencanaan atau planning, pengorganisir atau organizing, perlengkapan
tenaga kerja atau staffing, pengerahan atau directing, dan penyelarasan atau coordinating. Perangkat organisasi adalah elemen-elemen dalam struktur organisasi yang memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab tertentu dalam mendukung kelangsungan hidup dan tujuan organisasi. Dalam konteks koperasi, perangkat organisasi mencakup rapat anggota, pengurus, pengawas, dan manajer dalam koperasi. Pengaturan perangkat organisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menekankan prinsip demokrasi, ekonomi, dan pengambilan keputusan melalui rapat anggota. Next. Selanjutnya yaitu rapat anggota koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota atau wakil anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Keputusan rapat anggota bersifat memerintah kepada perangkat organisasi untuk mengerjakannya. Pada umumnya, masalah yang sering terjadi ada beberapa koperasi yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan rapat anggota atau melaksanakan hanya sekedar formalitas saja untuk menggugurkan kewajiban. Melalui pelatihan penyelenggaraan rapat anggota koperasi bertujuan agar peserta mampu memahami ketentuan umum penyelenggaraan rapat anggota koperasi, memahami tahapan pelaksanaan rapat anggota, dan memahami hakikat dari rapat anggota koperasi. Next. Selanjutnya ada pengurus koperasi. Pengurus koperasi adalah perwakilan anggota yang dipilih melalui rapat anggota untuk pengelolaan organisasi dan usaha koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pengguna memiliki peran penting dalam menjalankan roda organisasi koperasi. Tugas dan fungsi pengurus koperasi berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tugas utama pengurus koperasi meliputi yang pertama, mengelola koperasi sesuai dengan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota. Yang kedua, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang ketiga, menjaga dan mengelola kekayaan koperasi. Yang keempat, menyusun rencana kerja anggaran, pendapatan, serta belanja koperasi. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan inventaris secara tertib. Yang keenam, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada rapat anggota. Next. Selanjutnya ada pendekatan sistem koperasi. Pendekatan sistem pada koperasi memandang koperasi sebagai suatu sistem yang kompleks dan terbuka, terdiri dari elemen-elemen sosial dan teknis yang saling berinteraksi dalam lingkungan yang dinamis. Menurut Graham, koperasi memiliki sifat ganda sebagai sistem sosioteknis yang terdiri dari orang-orang dan alat-alat teknik, serta sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Adapun komponen pendekatan sistem dalam koperasi, yang pertama itu ada input, ada proses, ada output, dan ada feedback. Next.
Selanjutnya ada kriteria koperasi. Kriteria koperasi menunjukkan pada standar atau indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan, kinerja, dan keberhasilan suatu koperasi. Penilaian ini tuh penting untuk memastikan koperasi beroperasi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi itu ada 7. Yang pertama itu ada aspek permodalan, yang kedua ada kualitas aktiva produktif, yang ketiga ada aspek manajemen, yang keempat ada efisiensi, yang kelima ada likuiditas, yang keenam ada kemandirian dan pertumbuhan, yang ketujuh ada jati diri koperasi. Next. Selanjutnya yaitu ada manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah ilmu satu usaha sehubungan dengan cara memadukan pengkombinasian dan mengoperasi faktor-faktor produksi seperti manusia, unit-unit usaha, dan modal secara efisien, masyarakat sekitarnya secara berkesinambungan. Manajemen koperasi adalah cara bagaimana mengatur koperasi agar dapat mencapai tujuan. Manajemen koperasi itu merupakan satu kesatuan dari 3 pihak, yaitu anggota, pengurus, dan pengelola seperti manajer dan karyawan koperasi. Next. Selanjutnya ada pendekatan sistem koperasi. Yang pertama itu ada sifat ganda koperasi. Yang kedua, koperasi sebagai sistem sosioteknik terbuka. Yang ketiga ada komponen sistem dalam koperasi. Yang keempat ada dimensi struktural koperasi. Yang kelima ada pendekatan partisipasi. Yang keenam ada asas dan landasan koperasi. Next. Selanjutnya ada kriteria koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan perkumpulan orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Next. Asas koperasi itu ada asas kekeluargaan, merupakan asas utama koperasi di Indonesia. Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, menyebutkan beberapa asas koperasi, antara lain tidak boleh menjual dan dikendalikan barang-barang palsu. Harga barang harus sama dengan harga di pasar setempat dan ukuran harus benar dan dijamin. Jual beli dengan tunai atau pembayaran kredit dilarang. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri koperasi. Yang pertama ada kehilangan reputasi, yang kedua ada pengurangan nilai merek, yang ketiga ada kehilangan kepercayaan pelanggan. Next. Selanjutnya ada aspek-aspek koperasi. Aspek-aspek koperasi meliputi beberapa bidang penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan koperasi agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Berikut ada beberapa aspek utama koperasi berdasarkan berbagai sumber. Yang pertama ada manajemen operasi, yang kedua ada manajemen keuangan, yang ketiga ada manajemen pemasaran, yang keempat ada manajemen kelembagaan. Mungkin hanya sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir, yaitu Muhammad Habib Muhajar. Saya kembalikan kepada pemateri terakhir. Baik, terima kasih. Di sini materi terakhir yaitu menguasai konsep dan prinsip pembagian SHU.
Next. Di sini ada kriteria koperasi. Yang pertama, pengertian SAU, sisa hasil usaha. Nanti dulu David. Lu nggak ngehapus? Di sini ada pengertian SAU. SAU adalah sisa hasil kegiatan usaha koperasi setelah dikurangi biaya operasional, penyusutan, kewajiban kepada pihak ketiga, dan kewajiban lainnya dalam 1 tahun buku. SAU mencerminkan keuntungan bersih koperasi yang kemudian dibagikan kepada anggota dan dialokasikan sesuai ketentuan dalam rapat anggota. Next. Selanjutnya ada prinsip pembagian SHU koperasi. Pembagian SHU koperasi mengacu pada prinsip keadilan dan keterbukaan sesuai dengan asas koperasi. Di sini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, berdasarkan jasa anggota. Besarnya SHU yang diterima anggota tergantung pada partisipasinya dalam koperasi. Misalnya, beberapa banyak ia melakukan transaksi di koperasi. Yang kedua, berdasarkan modal yang disimpan. Semakin besar simpanan anggota di koperasi, semakin besar pula SHU yang diterima dari komponen modal. Next. Yang ketiga, keputusan rapat anggota tahunan. Pembagian SHU disahkan dalam rapat anggota tahunan sebagai keputusan tertinggi koperasi. Yang keempat, tidak merugikan koperasi. Sebagian SHU harus disisihkan untuk cadangan guna memperkuat modal koperasi. Next. Di sini ada pembagian SHU per anggota. SHU dibagi ke dalam 2 komponen utama, yaitu yang pertama, jasa atas transaksi usaha. Yang kedua, jasa atas modal. Di sini ada rumusnya. SHU anggota sama dengan total SHU kali presentasi untuk jasa usaha kali transaksi anggota ditambah total SHU dikali presentase untuk jasa modal dikali proporsi simpanan anggota. Next. Contohnya, di sini ada contohnya. Total SHU koperasi sama dengan 100 juta rupiah. Di sini ada 40% untuk jasa usaha, yaitu 40 juta rupiah, 20% untuk jasa modal, yaitu 20 juta rupiah. Di sini ada contohnya, anggota A memiliki transaksi usaha sebesar 10 juta dari total transaksi koperasi 100 juta. Simpanan sebesar 2 juta dari total simpanan 20 juta. Di sini ada hitungannya, jasa usaha yaitu 40 juta dikali 10 juta dibagi 100 juta sama dengan 4 juta. Jasa modalnya 20 juta dikali 2 juta dibagi 20 juta sama dengan 2 juta. Jadi total SHU anggota A yaitu 6 juta. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tak?